Informasi usai diotopsi, jenazah bocah Muhammad Jaya Purnama, 13 tahun, korban pembunuhan dipulangkan ke rumah duka di Desa Sukadana, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara. Polisi hingga kini masih terus menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan tersebut yang justru memicu bentrokan massa. Jenazah bocah 13 tahun Muhammad Jaya Saputra dipulangkan ke rumah duka usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Umuria Kudu, Kota Bumi, Lampung. Baik pihak rumah sakit maupun kepolisian enggan memberikan keterangan terkait hasil otopsi. Sementara pihak keluarga korban juga tidak mau berkomentar. Kepulangan jenazah korban ke rumah duka mendapat pengawalan ketat aparat Polres Lampung Utara. Polisi masih mencari dan menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan Jaya Saputra. Sebelumnya, Jaya Saputra ditemukan tewas di rawa areal PTPN 7 dengan kondisi terbungkus karung pada hari Selasa. Hal itulah yang memicu kemarahan warga lokal terhadap warga pendatang. Ratusan warga lokal dengan bersenjata tajam dan api menyerang warga RK2 yang merupakan pemukiman pendatang, sehingga bentrok tak terhindarkan. Akibat insiden ini, sebanyak 56 rumah rusak menjadi sasaran massa. Gue minta tolong. Oh iya. Belum tahu, lagi nunggu anggota. Tak hanya itu, harta benda termasuk ternak milik warga pendatang menjadi sasaran penjarahan. Ratusan anggota polisi dan TNI yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi massa tersebut dan berjaga di lokasi bentrok. Setelah bentrokan dapat diredam, aparat keamanan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menangkap para pelaku rusuh yang dianggap sebagai provokator. Aksi saling kejar dan tembakan peringatan tak dapat dihindari. Sekitar 20 warga yang diduga melakukan pengerusakan akhirnya diringkus petugas. Kini sebanyak 300 personil gabungan TNI Polri melakukan pengamanan di lokasi bentrok guna mengantisipasi aksi susulan. Sementara ratusan warga pendatang terutama wanita, anak-anak dan lansia diungsikan ke tempat yang lebih aman guna menghindari amuk massa. Dari Lampung Utara, Lampung, Agis Yohanes Sapta, Metro TV. Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica telah menjalani 3 kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan psikologis. Polisi masih terus mencari motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dari kemarin sampai hari ini penyidik terus maju, begitu ya. Proses penguatan alat buktinya terus menguat. Nah, ada beberapa yang kami sita. Artinya penyidik menganggap bahwa benda-benda yang disita itu untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan ini. Ada yang menulis sudah ada A, B dan C. Saya nggak bisa sebutkan apa, gitu ya. Karena nanti ini kita akan beradu strategi. Dan kita beralih ke informasi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia berulah di lapas wanita kelas 2A Tangerang. Ratu Atut dikenai sanksi oleh petugas lapas karena kedapatan membawa ponsel selama mendekam di Buwi. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Polres Tangerang ke dalam lapas 2 Tangerang, petugas menemukan puluhan ponsel, di antaranya milik terpidana suap Pilkada Banten, Ratu Atut Khosia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan tidak dibenarkan penggunaan HP oleh narapidana di dalam lapas. Terlebih sudah ada ketentuan yang mengatur ketat tentang pelarangan sejumlah fasilitas termasuk handphone ke dalam sel tahanan. Menkumham menduga ada permainan dari petugas lapas atas kepemilikan ponsel milik Ratu Atut Khosia. Nah, kalau ada masuk handphone di Atut, berarti ada yang nggak benar. Pengamanannya, petugas pengamannya, nanti siapa itu kita lihat ya.
Kita beralih ke informasi Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat koordinasi dengan KPK hari ini. Dalam pertemuan ini akan dibahas sejumlah isu terkait kewenangan dan langkah revisi Undang-Undang KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari gedung DPR di Jakarta. Putri, tepatnya pada pukul berapa rapat legislasi Badan Legislasi dan KPK akan digelar? Ya Robert, rapat bersama Badan Legislasi DPR RI dengan Komisioner KPK akan dimulai pada pukul 13 siang ini, yang namun dari informasi yang diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan bahwa rapat siang ini akan dihadiri Sekjen dan juga Deputi dari KPK yang juga disayangkan oleh Badan Legislasi karena memang ini adalah poin penting antara DPR dan juga KPK untuk membahas bagaimana kelanjutan dari 4 poin yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun justru yang didapat malah informasinya KPK tidak menghadirkan komisioner, yang disayangkan juga oleh Firman Subagio yang mengatakan bahwa keempat ini kalau memang menimbulkan pelemahan harusnya dapat dibicarakan oleh DPR dan juga KPK. Di antara keempat poin yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan yang ketiga adalah pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidik, serta pengangkatan penyidik independen oleh KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Balek. Banyak undang-undang yang sekarang ini kita terus tidak perlu ada revisi karena itu dianggap udah on the right track gitu ya. Tapi kalau ada undang-undang yang dianggap memang itu masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi karena tidak sejalan dengan spirit semangat daripada berdirinya KPK, ya tentunya ini akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi yang mendasar adalah penyempurnaan itu dan memberikan penguatan antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain, dan kemudian tidak ada indikasi untuk melamakan. Robert. Ya Putri, apakah dengan ketidakhadiran Komisioner KPK dianggap DPR sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Putri, apakah dengan ketidakhadiran komisioner dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Atau dugaan ketidakhadiran dari komisioner KPK yang diwakilkan oleh Sekjen dan Deputi ini juga disayangkan oleh DPR. Namun di berbagai media memang KPK mengatakan bahwa 90% 4 poin yang akan direvisi akan melemahkan kinerja KPK. Di antaranya adalah kewenangan yang diberikan kepada pengawas, kemudian juga wewenang untuk menindak KPK yang pada kasus di atas 25 miliar, serta ada lagi penyadapan yang harus melalui pengadilan. Hal inilah yang dirasakan akan memberatkan atau melambankan kinerja KPK, sehingga hal ini juga yang dugaan ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat hari ini. Namun memang seharusnya ada hal yang bisa dibicarakan antara KPK dan juga DPR untuk membicarakan kelanjutan dari revisi Undang-Undang KPK yang awalnya sudah disampaikan oleh pengusul dari DPR, yakni 45 anggota yang berasal dari 6 fraksi yang sudah diinisiator dari PDIP untuk membahas kelanjutan revisi Undang-Undang KPK ini, yang kemarin juga Menteri Hukum dan HAM menilai dari 4 poin yang dapat direvisi adalah menurutnya yang layak direvisi adalah pembentukan Dewan Pengawas dan juga SP3. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasinya langsung dari gedung DPR di Jakarta. Revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu bahasan utama di Badan Legislasi Nasional DPR. Meski dengan tegas KPK telah menolak revisi undang-undang tersebut, namun kini pertaruhan Badan Anti Rasuah berada di tangan DPR. Meski telah menjadi prioritas utama di Badan Legislasi Nasional DPR, hingga kini revisi Undang-Undang KPK masih menjadi polemik. Terlebih, DPR terkesan memberikan keistimewaan khusus atas usulan revisi Undang-Undang KPK tersebut.
Terbukti begitu cepatnya draft revisi Undang-Undang KPK masuk di meja Badan Legislasi di DPR. Wakil Ketua KPK, Laude M. Sarif, mencurigai adanya kepentingan terselubung dari usulan revisi Undang-Undang KPK ini. Pasalnya, lebih dari 90% isi draft revisi Undang-Undang KPK justru mengarah ke pelemahan KPK.